Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Istiarno, NPM 18631068 dari kelas 5B Non-Rek BJP, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Ya, saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya, materi tentang evaluasi. Pertama, apa itu evaluasi atau IMK? Evaluasi adalah sebuah proses yang secara sistematis mengumpulkan data yang menginformasikan kepada kita tentang pendapat seseorang atau sekelompok user mengenai pengalamannya menggunakan sebuah produk untuk sebuah tugas tertentu dalam sebuah lingkungan tertentu. Contoh evaluasi, seorang user berkeinginan untuk menggunakan sebuah sistem yang mudah dipelajari dan menggunakan sedapat mungkin efektif, efisien, aman, dan memuaskan. Selain itu, sedapat mungkin menyenangkan, interaktif, menantang, dan lain-lain. Mengapa evaluasi dibutuhkan? Pertama, desainer tidak dapat berasumsi bahwa orang lain seperti dirinya dan mengikuti desain guideline menjaminkan bahwa karyanya pasti bagus. Berikutnya, evaluasi dibutuhkan untuk memeriksa apakah user dapat menggunakan produk tersebut dan menyukainya. Evaluasi kepuasan pengguna terhadap sebuah produk dapat dilakukan menggunakan kuesioner dan interview. Nah, evaluasi itu dibutuhkan yaitu pertama-tama yaitu kita tidak tahu bahwa user yang kita tuju itu menyukai produk yang kita tawarkan atau tidak. Jadi semisalnya kita mendesain sebuah aplikasi, contohnya seperti aplikasi bayar online atau toko online. Nah, di aplikasi itu kan biasanya ada fitur-fitur yang menurut kita bagus, nah tapi belum tentu menurut konsumen atau user itu bagus atau terkadang tidak sesuai dengan keinginan si user. Mungkin itu jadi sebagai sistem penilaian atau evaluasi atau perbaikan. Berikutnya, kapan evaluasi dilakukan? Yaitu evaluasi dapat dilakukan pada selama pembuatan produk tersebut supaya selalu sama dengan yang diminta atau dibutuhkan oleh user. Proses ini biasanya disebut formatif evaluasi. Bisa juga saat produk tersebut telah jadi, yaitu melalui prototipe. Berikutnya, saat produk tersebut telah dipasarkan, jika ada kekurangan atau perubahan kebutuhan user, maka produk tersebut bisa dibuat versi terbaru atau upgrade, misalnya program-program Windows, WinApp, Android, dan lain-lain. Evaluasi ini biasanya disebut sumatif evaluasi. Evaluasi produk dapat dilakukan melalui riset pasar, baik melalui program ataupun kelompok user. Paradigma evaluasi, yaitu yang pertama yaitu quick and direct atau evaluasi. Umpan balik berupa keinginan dan yang disukai dari user atau konsultan yang disampaikan secara informasi kepada desainer tentang produk yang dibutuhkannya. Usability setting, yaitu kinerja user umumnya diukur dalam jumlah kesalahan yang dilakukan dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugasnya. Fans study, yaitu evaluasi ini dilakukan di lingkungan asli di mana user bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kerja user secara alami dan bagaimana teknologi tersebut berdampak padanya.
evaluation yaitu didasarkan pada pengalaman seorang ahli dalam menghadapi user, dan biasanya hal ini dijadikan patokan untuk memprediksi masalah-masalah penggunaan sebuah produk. Teknik-teknik evaluasi, yaitu ada beberapa jenis teknik-teknik evaluasi, yaitu yang pertama itu observasi user, asking user the opinions, asking expert their opinions, test user the performance, modeling user takes performance to the predict the efficient of user interface. Hubungan antara paradigma and teknik evaluasi, yaitu teknik yaitu quick and directory, yaitu untuk observasi user, yaitu pentingnya untuk melihat bagaimana user berperilaku dalam lingkungan aslinya. Aslinya diskusi dengan user dan user yang potensi dalam suatu grup atau grup yang khusus. Asking experience yaitu untuk mendapatkan kritik tentang kegunaan sebuah prototipe. Yaitu untuk usability testing, yaitu untuk observasinya yaitu melalui video dan catatan dilakukan analisa untuk mengidentifikasi kesalahan, investigasi cara kerja software atau menghitung kinerja waktu. Asking user yaitu dengan menggunakan kuesioner kepuasan, maka dilakukan pengumpulan opini user. Interface kadang digunakan untuk mendapatkan opini lebih detail. Asing express nggak ada. User testing dilakukan di laboratorium. Jadi modeling user modelingnya nggak ada. Untuk fan studies yaitu untuk observasi dilakukan di lokasi manapun juga dalam studi. Etnografi evaluasi turut serta dalam lingkungan user. Asking user yaitu evaluasi dapat dilakukan interview atau mendiskusikan apa yang dilakukan kepada peserta. Prediktif yaitu ke asking expert yaitu seorang menggunakan patokannya dalam pembuatan desain untuk memprediksi kemajuan sebuah tatap muka. Modeling user text performance yaitu modeling yang digunakan untuk memprediksi kemajuan sebuah tatap muka atau membandingkan kinerja waktu dengan versinya. Yaitu yang berikutnya itu skala Likert, yaitu merupakan suatu skala yang cukup banyak digunakan untuk melakukan evaluasi ukur skala mulai dari 4 hingga 7, yaitu untuk ukuran 4 yaitu 1 sangat buruk, 2 buruk, 4 baik, dan 3 baik dan 4-nya sangat baik. Untuk ukuran skala 5 yaitu 1 sangat buruk, untuk skala kedua yaitu buruk, untuk 3 netral, 4 baik dan 5 sangat baik. Dan untuk skala 7 1 sangat buruk, 2 buruk, 3 sangat buruk, 4 netral, 5 agak buruk, agak baik, 6 baik, dan 7 sangat baik. Penilaian umum menggunakan 5 skala. Biasanya rata-rata menggunakan 5 skala. Contoh evaluasi yaitu bayangkan web situs Edinus, kemudian berikan penilaiannya. Yaitu contohnya yaitu kriteria yang bakal kita jadikan pedoman atau patokan, dan evaluasi yaitu menggunakan skala 5. Yang pertama yaitu Layet ini untuk layet 1 atau evaluasi pertama yaitu mendapatkan poin 5 untuk di skala evaluasinya. 5, 4, untuk yang kedua 4, untuk yang ketiga 4. Untuk yang untuk orang keempatnya atau user keempatnya yaitu 3, untuk user kelimanya ada 4. Ya, setelah itu kita ambil rata-rata, yaitu rata-ratanya yaitu ada 4. Begitu juga seterusnya seperti kecepatan akses, yaitu untuk user pertamanya ada 3, user keduanya ada 2,
user ketiganya ada 3, dapat 3, yaitu untuk skalanya dapat 3. User keempatnya ada skalanya dapat 3 juga, dan user kelimanya ada 4. Jadi rata-rata usernya yaitu mendapatkan penilaian atau hasil ukur atau penilaian atau hasil ukur patokan evaluasinya itu 4. Setelah itu hasil nilai evaluasi ini diambil rata-rata. Itu rata-ratanya ini, dan setelah itu dijumlahkan dan dibagikan menjadi hasil rata-rata dari penilaian evaluasi tersebut. Dari hasil tersebut, maka secara keseluruhan pendapat para evaluator adalah netral karena nilainya yaitu 3,76, yaitu sebagai nilai netral. Kriteria yang paling bagus adalah informasi yang selalu up to date. Itu berarti evaluasi itu yang paling bagus, yaitu setiap saat yaitu harus update. Sedangkan yang harus mendapatkan perhatian lebih baik adalah kriteria perpaduan warna. Sekian untuk presentasi dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih banyak.